Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bu, Selamat pagi, Bu. bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Sehat, Bu. Sehat, Bu. Oh, syukurlah anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua. Dan kita masih bisa berkumpul walau melalui Zoom meeting. Nah, untuk ketua kelas, apakah semua sudah bergabung? Sepertinya sudah semua, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan pimpin doa kita. Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau nanya dulu ya. Masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu itu apa? masih Bu. Belajar apa kita, anak-anak? Minyak bumi Bu. Minyak bumi, Bu. Oh, kalau hari ini kalian tahu kita belajar apa? Termokimia, Bu. Termokimia, Bu. Kan Ibu ada pesan minggu lalu. Kalian masih ingat atau enggak? Ingat, Bu. Iya, Penti, itu apa pesan Ibu? Untuk mempelajari materi termokimia terlebih dahulu, Bu, dari buku ataupun internet. Iya, betul sekali. Ayo kita mulai pembelajaran ya. PT Ibu sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Nah, kita sekarang mempelajari termokimia. Adapun hal yang kita capai atau tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, mampu menjelaskan pengertian sistem, lingkungan, dan entalpi. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Serta yang ketiga, mampu memberikan contoh untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Tadi kan kalian sudah membaca literatur nih. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan termokimia? Ada yang bisa kasih pendapat? Saya, Bu. Ya, Suci. Termokimia berasal dari dua kata, yaitu termo dan kimia, Bu. Oh, Ibu mau dengar dulu pendapat dari Tiur. Menurut Tiur, termokimia itu apa? Menurut saya Bu, termokimia itu adalah ilmu tentang kalor dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya Bu. Bagus sekali pendapat dari anak-anak sekalian. Iya, benar termokimia itu berasal dari dua kata, yaitu termo yang artinya kalor atau panas, dan kimia yang berhubungan dengan reaksi kimia. Sehingga termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di balik indahnya warna dari kembang api tersebut, ada nggak sih kalian yang bertanya, kenapa kembang api dapat meledak? Apa sih alasannya? Coba kemukakan pendapat kalian. Ada yang tahu? Saya, Bu, Iya, Venti. karena berlangsungnya reaksi kimia, Bu. Kalau pendapat dari Sophia gimana ya? Kenapa petasan itu dapat meledak? Coba Ibu mau dengar dulu. Karena mengeluarkan energi yang begitu besar, Bu. Iya, benar sekali. Karena ada energi yang begitu besar sehingga kembang api tersebut bisa meledak dan mengeluarkan warna yang indah. Sama pada pembelajaran termokimia ini, kita akan fokus pada energi yang menyertai reaksi kimia. Namun sebelum masuk ke energi, kita akan bahas terlebih dahulu sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Antara sistem dan lingkungan ada di dinding pembatas. Misalkan saja ada seorang wanita bernama Mawar. Mawar ini adalah objek yang akan kita teliti. Akan tetapi di lingkungannya, Mawar ini memiliki teman, saudara, pacar maupun keluarga yang akan mempengaruhinya satu sama lain. Tetapi yang di sini kita akan meneliti Mawar, bagaimana cara dia untuk berinteraksi,
bertingkah laku, ataupun bagaimana cara dia berbicara. Dan contoh yang kedua adalah misalkan saja pada labu Erlenmeyer ini ada larutan NaOH dan HCl. Dan ada labu Erlenmeyer serta udara di sekitarnya. Di sini yang menjadi sistem adalah labu Erlenmeyer dan NaOH, sedangkan untuk udaranya menjadi lingkungan. Sehingga dapat kita tahu sistem adalah sesuatu yang menjadi fokus pengamatan, sedangkan lingkungan sesuatu di luar dari sistem. Nah, Ibu ingin bertanya, kan sekarang kita masuk ke jenis sistem. Menurut kalian semua ada berapa jenis sistem? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. 2, Bu. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Apa ada pendapat yang lain seperti Venti? Ada 3 sistem, Bu. Sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Ya, benar sekali. Ada 3 sistem. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Untuk sistem terbuka, kita misalkan ada 1 gelas air panas, lalu menguap dan terjadi perpindahan materi yang menyebabkan perubahan massa. Selain itu, di permukaan gelas yang panas itu pasti terasa panas jika kita pegang. Hal inilah yang disebut dengan perpindahan energi. Pada sistem terbuka ini, ada perpindahan materi dan energi dari sistem ke lingkungan. Yang kedua, ada sistem tertutup. Untuk sistem tertutup, misalkan saja ada yang berisi air panas, kalian tutup dengan penutup gelas. Maka air tidak akan menguap, tetapi gelas akan terasa panas di sekitarnya. Maka akan terjadi perpindahan energi. Maka untuk sistem tertutup, terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Yang terakhir ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini kita misalkan saja seperti termos. Dia tertutup dan dikelilingi oleh ruang vakum, sehingga tidak ada terjadi perpindahan energi dan materi dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya ada entalpi. Entalpi adalah kalor yang diukur pada tekanan yang tetap. Nilai entalpi tidak dapat diukur, namun dapat diketahui perubahannya atau yang kita bisa sebut delta H. Delta H dapat diperoleh dari H akhir dikurangi H awal. Sehingga kita misalkan saja H akhir itu adalah produk dan H awal itu adalah reaktan. Maka rumus dari delta H sama dengan H produk kurang H reaktan. Selanjutnya adalah perubahan entalpi atau delta H. Seperti tadi kan ada reaktan dan produk. Delta H sama dengan H produk kurang H reaktan. Delta H di sini bisa bernilai positif dan negatif. Jika dia bernilai positif, maka H produknya lebih besar dari H reaktan. Dan jika dia bernilai negatif, H produknya lebih kecil daripada H reaktan. Maka dapat disimpulkan dari grafik, karena produknya lebih besar, maka produk di atas dan reaktan di bawah, sehingga panahnya ke atas. Sedangkan untuk delta H yang lebih kecil dari 0, reaktannya di atas karena reaktannya memiliki nilai yang lebih besar dan produknya di bawah, sehingga panahnya ke bawah. Delta H bernilai positif kita sebut endoterm, dan yang negatif kita sebut eksoterm. Nah, untuk eksoterm, kalian tahu nggak tadi, eksoterm itu melepas atau menyerap kalor? Melepaskan kalor, Bu. Ya, benar. Eksoterm itu melepaskan kalor dan menyebabkan suhu lingkungan naik, seperti tadi contoh yang sudah Ibu jelaskan. Kalau untuk endoterm, ada yang tahu nggak dia itu melepas atau menyerap kalor? Menyerap kalor, Bu. Menyerap kalor, Bu. Iya, benar sekali. Dia menyerap kalor dan mengakibatkan suhu lingkungannya turun.
Nah, kita sekarang masuk ke contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Di eksotem itu ada contohnya pada respirasi. Kita bisa lihat reaksinya di C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O. Di reaksi pembakaran ada CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Yang ketiga, reaksi netralisasi atau asam dan basa yaitu HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Dan yang keempat ada di pembekuan es yaitu H2O menghasilkan H2O, H2O liquid menghasilkan H2O solid. Untuk reaksi endoterm ada contohnya fotosintesis yaitu 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6. Sedangkan yang kedua dekomposisi rangkap, kita bisa lihat reaksinya sama-sama. Dan yang ketiga ada es mencair, yaitu H2O dalam wujud solid menjadi H2O dalam wujud liquid. Nah, sekarang kita masuk ke grafiknya ya anak-anak, ibu sekalian. Tadi eksotem kan delta H-nya bernilai negatif, berarti delta H-nya lebih kecil daripada 0. Grafiknya kita bisa lihat sama-sama, kita perhatikan sama-sama ya. Dari kan tadi delta, tadi pada eksotem itu reaktannya lebih tinggi dari produk, makanya dia lebih di atas daripada produk. Antara produk ke reaktan itu kita sebut dengan delta H. Sedangkan reaktan ke puncak itu kita sebut dengan energi aktivasi. Untuk grafik endoterm, delta H lebih besar daripada 0. Karena reaktannya lebih kecil dari produk, makanya pada grafik dia lebih rendah. Dan reaktan ke produk itu kita sebut delta H, sedangkan reaktan ke puncak kita sebut dengan energi aktivasi. Nah, Ibu ingin tahu kalian seberapa tahu kalian menjelaskan contoh dari reaksi eksoterm dan endoterm. Di sini ada contoh reaksi eksoterm yaitu api unggun. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa api unggun itu termasuk reaksi eksoterm? Saya, Bu. Iya, Fenty. Kenapa? Api unggun itu termasuk reaksi eksoterm karena kenaikan suhu pada lingkungannya, Bu. Iya, betul sekali. Ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Iya, Niko. Kalau menurut saya itu karena adanya perpindahan kalor, Bu, dari sistemnya ke lingkungannya, Bu. Jadi kalornya itu dibebaskan oleh sistem ke lingkungannya gitu, Bu. Iya, betul sekali. Kita kalau di api unggun kan, pas seperti yang tadi dibilang, suhu dari sistem ke lingkungan itu terasa panas. Jika kita taruh tangan kita di atas api unggun, pasti perpindahan panasnya terasa di tangan kita. Begitu juga pada reaksi eksoterm, terjadinya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk contoh kedua, ada yang bisa menjelaskan kenapa penguapan air itu disebut dengan reaksi endoterm? Saya, Bu. Ya, Tiur. Karena suhu lingkungannya menjadi turun, Bu. Ya, apa ada pendapat dari teman-teman yang lain? Coba kita dengar pendapat dari Rizkina. Terjadi penguapan karena adanya penyerapan kalor, Bu. Agar penguapan dapat terjadi. Iya, benar sekali. Karena terjadinya penguapan, yaitu penguapan di sini adalah proses penyerapan kalor. Pada proses penguapan ini terjadi hal yang disebut dengan menyerap kalor. Wah, sepertinya anak ibu sudah tahu dan sudah paham bagaimana contoh-contoh dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin apakah dari sejauh ini pembelajaran kita, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Saya, Bu, ingin bertanya, Bu. Di grafik reaksi termokimia tadi, Bu, itu ada energi aktivasi, Bu. Itu maksudnya apa ya, Bu, energi aktivasi? Energi aktivasi itu adalah energi minimum yang agar suatu reaksi itu dapat terjadi.
Misalkan saja tadi pada reaksi NaOH tambah HCl. Dia membutuhkan energi 5 Joule. Ketika energinya belum 5 Joule, maka reaksi tersebut tidak akan terjadi. Begitu. Apa masih belum pas? Baik, Bu. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Apa masih ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Nah, mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Coba deh Ibu ingin dengar suara Sophia untuk menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan hari ini itu Bu, termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari antara reaksi kimia dengan kalor atau panas, Bu. Nah, pada termokimia itu ada sistem dan lingkungan, di mana sistem adalah sesuatu yang menjadi fokus pengamatan, dan lingkungan itu adalah sesuatu di luar sistem. Dan ada 2 reaksi dalam termokimia. Dan ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepas kalor, dan reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap kalor, Bu. Oh, terima kasih Sophia udah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, benar. Tadi itu termokimia adalah ilmu yang mempelajari antara reaksi kimia dengan kalor atau panas. Serta di dalam termokimia sendiri ada sistem dan lingkungan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan juga ada reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm di sini reaksi yang melepas kalor, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor. Dan ada contoh-contoh reaksi eksoterm dan endoterm yang telah Ibu beritahu tadi. Mungkin untuk feedback dari pembelajaran kita ini, Ibu akan memberikan tugas ke WA Group berupa pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Anak-anak sekalian bisa mengerjakannya dan dikumpul minggu depan ke email Ibu. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan Ketua Kelas kita pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kita tetap sehat, tetap belajar, jaga imun, jaga perilaku. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu.